langsung ngulik saham di waktu kuliah. Jadi sambil coba bertahan biar lulus aja, sama coba belajarin saham. Karena ngupload konten di YouTube juga tentang live trading, scalping juga. Itu kadang-kadang ngejein, apa sih ini boros fee, apa sih ini cuma 1% di take profit, apa sih ini scalping itu buat sakit mata dan lain-lain. Halo Sobat Firasat, selamat datang di program Hidden Masters bersama saya Adina Glenda. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sudah jauh-jauh datang dari Bali. Nah, siapa dia? Langsung saja kita sapa. Halo Om Swastiastu Blioga. Om Swastiastu Kak Glenda. Aduh, senang sekali nih kedatangan Blioga di Hidden Masters. Saya juga senang diajak untuk collab Hidden Masters sama Mirai Asset. Oke, kedatangan Blioga kali ini ke Jakarta juga sebenarnya khusus juga nih dalam rangka menjadi mentor HOTS Championship Season 10 ya Blioga. Selamat datang di keluarga HOTS Championship nih Bli. Terima kasih Kak Glenda dan terima kasih juga Mirai sudah mempercayakan saya sebagai mentor di Season 10 nanti. Oke, gimana nih perasaannya waktu pertama kali diajak gitu menjadi mentor? Ya awalnya sih saya kayak mikir-mikir dulu kan, karena tahu juga trader-trader yang juara di HOTS Championship itu rata-rata udah pada hebat-hebat. Tapi kan di sini saya rasa juga dari Mirai dan teman-teman juga pengen nih kayak ada wajah-wajah baru juga, biar teman-teman trader yang lain juga dapat kayak ilmu-ilmu, mungkin ilmu-ilmu baru kayak yang mungkin nanti bisa saya share di mentorship season 10. Jadi saya sih harapnya nanti bisa membuat trader itu lebih banyak lah yang wajah-wajah baru nanti yang muncul di podium. Gitu sih kalau dari saya. Amin. Mudah-mudahan dengan bimbingan Blioga nanti semakin banyak ya wajah-wajah baru. Boleh diceritain nggak sih perjalanannya Bli itu gimana ceritanya bisa sampai kenal sama yang namanya pasar modal? Itu dari kuliah. Jadi kan kuliah buat teman-teman mungkin ada beberapa yang udah tahu kalau kuliah saya itu ngambilnya di kafe. Jadi kuliah jurusan di kafe. Nah, kan sebenarnya nggak nyambung tuh sama pasar modal, sama sekali nggak nyambung. Nah, alasannya sebenarnya simpelnya karena waktu saya kuliah itu saya ternyata orangnya nggak seni-seni banget ternyata. Salah jurusan gitu ya? Iya, jadi itu saya karena kebawa hype. Waktu itu zaman-zamannya orang-orang buat video-video Instagram, saya ngikutin tuh hype-nya. Kayaknya cocok nih kalau saya itu jadi kayak antara videographer atau jadi artis nih gitu. Jadi kayak ngipil lah zaman-zaman SMA kan, wah kayaknya cocok nih. Kuliah ngambil di kafe, sekiranya wah ini passion nih. Tau-taunya di pertengahan jalan itu kok kayak ciri-ciri nggak lulus gitu loh. Jadi kayak di udah mau out semesternya udah tua, dilanjutin kayak nggak bertahan gitu. Jadi saya nyarilah solusi. Jadi waktu itu bener-bener googling banget gimana caranya kerja yang nggak lulus kuliah gitu. Pokoknya udah persiapan ya. Bener udah plan, backup plan-nya udah ada gitu. Karena saya ngeliat teman-teman pada jago, desainnya bagus, terus segi buat videonya semua bagus-bagus. Ini saya kayak nggak ada masa depan nih di jurusan ini gitu kan. Ya udah googling, singkat cerita nemulah ada video YouTube satu yang ngomongin kalau dia itu miliarder dari saham. Anak muda gitu kan. Jelas dia bukan orang yang kita tahu miliarder itu kan tanda kutipnya udah kayak udah matang lah umurnya. Ini kok anak muda jadi miliarder kan. Ternyata dia ngomongin saham. Berdasarkan itu, berlandaskan itu, ya udah nonton dia belajar saham, langsung ngulik saham di waktu kuliah. Jadi sambil coba bertahan biar lulus aja, sama coba belajarin saham. Tapi akhirnya lulus kuliahnya nggak? Kuliah untungnya lulus, jadi orang tua tetap bangga sih sama saya karena udah nggak wasting money-nya mereka juga. Oke, jadi sambil belajar trading, sambil akhirnya lulus kuliah, yes. Kemudian sempat kerja nggak? Kalau kerja karena waktu dari kuliah itu di pasar modal itu udah ngulik-ngulik sama coba buat saya sendiri itu coba buat akun yang nge-sharing tentang edukasi pasar modal juga. Jadi sambil jalan nih, jadi sambil kuliah, sambil pasar modal, sambil udah mulai ngulik-ngulik gimana sih cara create konten yang edukatif gitu. Karena kan waktu itu udah banyak tuh kreator yang ngajar-ngajarin kayak edukasi, oh ini kayak menarik nih gitu loh, nge-konten kayak gini. Dan saya juga kan karena basicnya di cafe, jadi bahas tentang YouTube itu udah tahu kan ada segi AdSense-nya dan lain-lain, ada kerjasama deal brand deals dan lain-lain. Dari dulu branding saya itu kreator video-video lucu, jadi ke kreator yang lebih ke edukatifnya, entah itu self improvement lah apalah, jadi kesana. Jadi nggak sempet ngambil kerjaan apapun, udah di pasar modal dan sama udah nggak konten. Dan sekarang Bli dikenal sebagai seorang scalper juga ya?
Yes, dikenalnya sebagai scalper karena kan juga sempat sama Mas Bektinya, sempat jadi ngeliat Mas Bekti scalping kayak gimana, ikutin cara Mas Bekti, ternyata ini cocok nih, kayaknya cocok nih karena kerjaan kan nggak ada juga tuh, jadi banyakan nganggurnya. Wah ini nih bisa nih untuk ngisi kenganggurannya, jadi dengan mantau market sesi 1, sesi 2. Jadi dikenalnya sih karena scalper itu lebih tepatnya karena ngupload konten di YouTube juga tentang live trading. Makanya orang-orang banyak yang kenalnya, wah Blioga nih scalper juga. Oke, Blioga dikenal sebagai edukator di YouTube juga, di Instagram juga. Pasti mulainya dari nol. Itu gimana sih perjalanannya, Bli? Saya juga berterima kasih sama Mas Bekti. Tanpa beliau saya rasa juga saya paling di situ-situ aja dan mungkin lebih lama lagi untuk naiknya. Karena pas banget ketika itu saya sedang sama Mas Bekti kan di Padepokan, jadi kami itu ada teman-teman juga yang dimana teman-teman saya ini juga emang udah penggiat pasar modal, jadi mereka udah ada nama duluan. Jadi saya emang udah ada kayak audiens, tapi audiens saya itu genre komedi. Kenapa genre komedi? Karena saya buatnya video-video komedi. Jadi saya non-S-nya ya buat video konten komedi, video-video lucu zaman-zaman itu. Nah jadi audiens saya itu nggak relate banget sama pasar modal, jadi bahkan itu bukan bingung. Konten lucunya saham, bukan juga? Bukan konten lucu saham. Ini emang konten lucu yang berdiri sendiri, lucu-lucu jokes jomblo yang masih orang ngakak itu loh. Kalau sekarang kan ngomong jokes jomblo pengen ditampol ya. Nah jadi audiens saya tuh tipikal yang receh kayak gitu. Nah kemudian sempat vakum karena mau fokus kuliah, udah pindah branding juga. Di pindah branding inilah itu agak berat awalnya. Kemudian ketemu Mas Bekti lah, yang saya bilang tadi, yang Zoom bareng, ke Padepokan bareng, ketemu teman-teman yang emang base audiensnya adalah sebagai orang-orang yang edukasi saham. Saling tag. Jadi saya kena yang namanya blast dari mereka. Jadi mereka nge-tag saya kena. Mereka nge-tag saya lagi, saya kena. Mas Bekti juga nge-tag saya, itu banyak banget kena ke saya audiensnya. Jadi saya dapetin momentum itu, kemudian nge-create YouTube karena saya rasa nggak ada yang pernah bahas nih untuk scalpingan di YouTube. Karena banyakan kan teori banget gitu, kayak cuma ngomong-ngomong, tapi nggak ada yang nge-share screen-nya dan gimana praktek tradingnya. Saya share di YouTube dan ternyata animo dari teman-teman yang di YouTube itu bilang ini mereka sih bilang terbantu kan karena ada prakteknya. Ya udah, jadi dari sana YouTube saya makin nge-growth banget dan dari YouTube itu bener-bener dari subscriber 0 ke subscriber yang sekarang 20 ribuan something lah per video ini dibuat. Itu kan kalau tadi perjalanannya. Nah pasti di perjalanan nggak semuanya mulus gitu ya, nggak semuanya senang. Gimana sih suka dukanya, Bli? Banyak banget dukanya nih, karena pertama ya orang-orang nggak notice siapa saya juga, orang-orang juga pada ngata-ngatain, nah nebeng Mas Bekti segala macam ya. Cuma kan itu namanya part of the journey juga ya. Nah dan juga ketika saya ngekonten itu, ketika saya sharing itu banyak juga yang skeptis tentang trading. Ada yang emang mungkin dia itu biasanya cuannya persentasenya besar banget, itu kadang-kadang ngejein, apa sih ini boros fee, apa sih ini cuma 1% di take profit, apa sih ini scalping itu buat sakit mata dan lain-lain. Pokoknya hate comment itu banyak. Tapi sebenarnya yang komennya bagus itu lebih banyak juga. Cuma mereka kadang-kadang nggak komen di platform, mereka biasanya direct message langsung, terima kasih terbantu dan lain-lain. Itu yang kadang-kadang ngebuat saya juga semangat juga karena ternyata banyak yang suka juga dan banyak yang terbantu. Nah berarti apakah materi yang Bli ajarkan di YouTube itu nanti sama nih dengan yang dibagikan di sesi mentorship? Nah, untuk dari segi mentorship season 10 nanti, saya mungkin akan lebih explore lagi. Jadi kan kita mentorship sama kompetisi itu berlangsungnya samaan. Jadi mungkin di beberapa sesi itu saya akan juga ada update-update juga tentang saham apa yang lagi rame kemarin. Detailnya banget itu akan saya sharing juga di mentorship season 10. Kalau kita ngomongin soal scalping, banyak banget pasti yang komplain kalau mereka tuh nyangkut ya, Bli. Atau alias nggak cut loss. Nah itu tanggapan Blioga sendiri bagaimana? Ada kubu yang kita nggak mau cut loss nih, ada kubu yang kita harus disiplin cut loss. Menurut saya itu jatuhnya ke masing-masing aja. Kita nggak usah kayak menjadi pihak yang nyari, wah ini paling benar, ini paling benar. Ya udah, kalau emang benernya kamu disiplin cut loss, ya udah cut loss aja. Tapi kalau emang kamu tipikalnya adalah nggak mau cut loss, terus kamu akhirnya kayak ya nge-hold dan segala macam, nah itu balik lagi ke kamunya, karena kamunya nggak akan nanti merasakan apakah kamu cocok seperti itu. Karena kan kalau kita bicara saham itu saham yang volatilitasnya tinggi, saham-saham layer 3, itu kan namanya volatil, itu kan volatil banget ya. Iya kalau bener nggak di cut loss, dia terbangnya naik. Dari misalnya sehari 2 hari, minggu depan dia rebound, naiknya sampai nge-cover loss-nya. Ya good for you gitu loh, bagus banget kalau emang bisa seperti itu. Tapi kan nyatanya adalah
Ya berarti dalam sampai kita nunggu naik itu, kita kan nggak punya dana lagi. Kecuali kamu emang anak sultan banget, yang udah dananya emang untuk scalpingnya segini, terus nyangkut semua, itu kan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, kita nggak update market juga. Nah jadi gitu, jadi akan strateginya berbeda kalau kita bicara bilang scalping, kita tuh pasti in out, terus besok trading lagi, gitu kalau strategi scalping. Kalau ternyata strateginya adalah swing, ya itu kan nggak masalah selama kita udah punya strategi risknya berapa, rewardnya berapa. Kan di trading swing sendiri kan ada namanya risk reward rasionya. Misalnya risknya loss 2%, 3%. Reward kan kita pakai 1:2, berarti rewardnya kan berarti 4%, 6%. Itu semua kan udah ada strateginya. Jadi nggak usah lah kita tuh jadi kayak orang yang fanatik, bener-bener kayak ngotot banget. Kita nggak boleh cut loss ini, ngapain cut loss ngabisin modal. Iya, nggak cut loss pun cut loss ngabisin modal, nggak cut loss pun bisa saham tuh bisa tidur di 50 loh gitu loh. Dan itu lebih nyangkut daripada cut loss gitu. Ngomongin soal trading, scalping gitu ya, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya cuan ya, Bli. Awal trading kan kuliahan tuh. Itu kira-kira modalnya gimana, Bli? Jujur aja itu disupport orang tua juga. Jadi orang tua kayak jadi investor saya lah. Jadi kayak ini titip dana dong gitu. Jadi orang tua kayak cobalah nitip di saya. Jadi saya juga jadi dari orang tua ya udah coba dipakai belajar. Jadi benar-benar ketika kuliah fokusnya adalah itu uang belajar. Yang dimana kalau saya tadi bicara untuk dapetin modalnya lain, yaitu dari ngekonten. Jadi sebenarnya yang saya nge-generate uang sendiri itu dari perkontenan. Banyak banget saya belajar waktu kuliah. Jadi di market, di saham itu belum cuan sama sekali. Sementara cuannya itu ada di segi ngekonten dan dan brand deals yang saya kerjakan lah waktu kuliah. Gitu sih kalau di pasar modalnya. Berarti dari AdSense lumayan dong, Bli ya? Kayak subscriber belum seberapa juga ya. Cuma dari segi AdSense-nya ya cukup lah untuk mahasiswa kan berasa juga gitu. Oke, itu yang ditambahin buat modal trading juga? Yes, itu ditambahin buat modal trading. Tapi waktu itu kayaknya konten YouTube untuk spesifik kayak sekarang itu belum bahas trading. Lebih ke masih yang komedi ya? Yes, bahas yang komedi juga, dan juga yang kayak sedikit-sedikit coba nyinggol-nyinggol tentang self-improvement dan lain-lain kayak gitulah. Oke, dari awal trading sampai sekarang kira-kira portofolionya Bli itu sudah berkembang berapa kali lipat? Oke, kalau ngomongin berkembang berapa kali lipat itu kan saya nggak cuma di satu RDN. Jadi maksudnya ada juga RDN yang memang dikhususkan untuk nge-growth modal, ada yang dikhususkan buat kayak nyari uang hari-harian. Nah kalau dari porto yang memang nge-growth itu dari porto awal sampai sekarang itu sudah sampai 2 kali lipatan lebih. Tapi dari modal saya yang emang saya udah sisihkan. Nah, tapi kalau dari yang scalping sendiri, nah itu karena keseringan withdraw, itu mungkin kalau dari segi kelipatan berapa kalinya, ya hampir sama juga. Cuma kan kalau kita lihat itu banyakan withdraw tuh, jadi sehingga modalnya yang kelihatan di di porto itu nggak banyak-banyak banget, karena banyakan di WD. Gitu, jadi banyakan di WD, depo juga ada sih, karena kan pasti kita loss, kita perlu depo lagi. Tapi kalau dari segi apakah hijau, ya hijau. Tapi nge-growth-nya di mana? Nge-growth-nya ada di porto yang memang saya ada invest juga sebenarnya. Gitu, jadi ada invest, itu nge-growth-nya benar-benar gila banget. Bli Yoga, kalau tadi ngomongin soal komedi, ada nggak sih kepikiran nanti gitu ya, ngomongin soal saham tapi pakai unsur komedi juga? Takutnya malah orang-orang udah sebel loss, ngelihat saya yang ngelawak, sebelnya makin double gitu, jadinya kayaknya di unsubscribe. Harapannya apa sih melihat sekarang semakin banyak gitu generasi muda atau Gen Z gitu yang mulai melirik investasi saham? Jadi menurut saya itu makin rame yang di market, makin banyak orang-orang yang di pasar modal kita, itu justru lebih bagus ya, karena mengingat di kita ini literasi tentang saham itu banyak yang udah negatif gitu. Kita bukan bicara saham ya, maksudnya apalagi kayak Mirai ngadain lomba trading, nah ngomongin trading sendiri itu udah konotasinya jelek banget di mata orang-orang gitu loh, bukan anak mudanya aja, tapi kayak orang-orang yang mungkin udah orang tuanya itu banyak yang ngelarang mereka, banyak banget yang curhat di aku kalau orang tuanya sendiri nggak ngasih di saham karena takut gini lah, takut gitulah. Jadinya gawat juga gitu, karena kita mau trading sama siapa gitu loh, market sepi, orang-orang misalnya semua pada nge-hold lah, kita bicara mereka cuma nge-hold doang gitu, ya berarti likuiditas di pasar itu juga akan makin nggak liquid gitu loh. Jadi saham-saham yang terutama yang volatilitas tinggi itu makin nggak liquid, jadi mau masuk berapa itu ragu-ragu, aduh ini nanti bisa beli nggak bisa jual. Pahami resikonya dulu, jangan kapok-kapok, karena uang belajar itu pasti ada, makanya uang belajar ya didikitin aja gitu, atau nggak diukur lah
kita nggak selamanya cuan kok di market, pasti ada masa-masanya kita loss gitu, dan itu jadikan pelajaran aja. Dan jangan kapok-kapok deh, semua trader hebat seperti Mas Bekti dan teman-teman yang saya tahu itu nggak 1 bulan 2 bulan di market, mereka tuh puluhan tahun gitu loh. Dan saya sendiri masih muda gitu loh di market, belum puluhan tahun kayak mereka. Jadi ya jangan give up lah. Baik, Bli boleh bagi tips dan trik dong buat teman-teman yang terutama pengen invest tapi gajinya masih UMR gitu. Sebenarnya tipsnya yang pertama adalah jangan sampai kita itu nggak bisa makan dulu deh, apalagi yang punya tanggungan, jangan sampai yang wajib-wajib itu nggak bisa gitu loh. Jadi nanti teman-teman ya sisihkan aja. Setelah itu teman-teman atur deh mau invest berapa atau nggak mau dana untuk trading berapa, itu diatur dulu setelah teman-teman udah nanti sisihkan. Jadi invest disisihkan, dana-dana yang untuk kewajiban disisihkan, baru deh teman-teman pelan-pelan aja prosesnya. Pasti kelihatan lambat karena kan kita bicara mepet ya sama UMR, itu kan pasti mepet kan sama orang-orang yang kita lihat di medsos di mana udah nge-share ratusan juta, puluhan M. Itu kan kita pasti akan minder kan. Ya udah, yang pertama jangan iri juga sama mereka, jangan kayak ngerasa wah kita ini nanti lambat dong cuan kita, nanti nggak kayak mereka dong yang bisa sehari 1 juta, sehari 10 juta, atau nggak ngelihat yang di juara-juara wah nggak bisa dong kayak mereka dapat ratusan persen gini. Nah itu nggak usah, jauhin dulu itu, fokus aja untuk buat yang baru belajar kan, fokus aja dulu. Nah, Bli, ultimate goal-nya Bli itu dalam hidup apa sih? Kalau ultimate goal udah jelas kan, kalau kita bicara tentang uang, ya kita semua pengen kaya gitu. Itu goal yang emang udah kayak basic banget. Semua pasti pengen jadi kaya raya segala macam. Nah, tapi selain kaya raya juga, karena saya melihat Mas Bekti sendiri punya uang banyak, itu bukan goals juga. Ternyata dari beliau sendiri justru bisa sharing, bisa bermanfaat bagi orang. Semua orang kan ada masanya ya di dunia ini. Jadi kalau masa kita udah habis, kalau kita cuma punya uang, ya uang bakal gitu aja. Kita nggak diingat siapa kita gitu. Tapi ketika kita menjadi orang yang bermanfaat, kita menjadi orang yang memberikan impact di dunia, atau nggak di Indonesia, atau nggak di mana kamu itu berimpact. Nah itu saya rasa jadi goals yang saya pengen capai sih kayak Mas Bekti. Jadi benar-benar bisa bermanfaat dan benar-benar bisa membantu orang, itu bakal diingatnya sih sampai seterusnya sih. Misalnya edukasi di mahasiswa itu saya benar-benar nggak pakai charge sama sekali sampai video ini dibuat ya. Saya nggak pakai charge sama sekali untuk ngisi-ngisi di setiap edukasi di mahasiswa kampus-kampus. Benar-benar saya pengen kayak tahu loh rasanya sebagai mahasiswa kita nggak tahu belajarnya di mana gitu. Makanya saya benar-benar pengen banget bisa sharing pengalaman saya. Jadi saya bukan niat menggurui ya, tapi benar-benar sharing pengalaman saya dan membantu mereka juga buat punya pikiran yang oh aku bisa kok kayak gitu loh. Kalau ditanya definisi sukses untuk Bli Yoga, apakah jawabannya yang tadi berarti? Kalau definisi sukses saya ya kayak gitu. Kita gimana caranya biar bisa bermanfaat sama orang, bukan cuma kaya secara pribadi, tapi orang lain juga terbantu dari kitanya gitu. Terima kasih banyak kesempatannya untuk berbincang hari ini, Bli. Oke, itu ya tadi sahabat Firasat perbincangan kita dengan Yoga Arsana, seorang technical trader yang juga seorang content creator dan edukator saham. Sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya, sahabat Firasat. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.